Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali hadir atau yang sudah sering nonton Joy Online Service. Kita senang banget nih bisa ketemu kamu lagi di sini. Nah, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah ini, kita mau yel-yel dulu nih. Oke, Kak, kita semangat ya yel-yelnya ya. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi nih kayaknya adik-adik kurang semangat. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya. Hai semuanya, kita udah siap memuji Tuhan sama-sama. Yuk semuanya yang di rumah boleh berdiri. Oke, kita semua siap ya, tepuk tangan sama-sama ya. Tepuk tangan yuk. Leaning on the Lord's side, I lean
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau penolong bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau setia Tuhan. Rencanamu tidak pernah gagal bagi kami Bapa. Dan kami mau naikkan pujian kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Thank you Jesus. Di dalam Thank you, Dia Lord. yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Engkau sahabat kami. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau setia Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, haleluya. Sama-sama kita katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan. Tetap percaya Tuhan setia. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bersyukur dan sekarang kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang percaya menerima firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita mau mulai untuk ibadah, biar semakin semangat kita mau main game dulu nih. Game ini bisa kalian lakuin juga di rumah sama kakak atau sama adik. Jadi judul gamenya adalah Cola and Salt. Dan kakak-kakak ini nanti mereka akan memilih salah satu dari gelas yang ada di sini yang berisi cola. Tapi nanti ada salah satu gelas yang akan dikasih garam. Jadi siapa yang akan dapat cola dan garam itu dia yang akan kalah. Oke? Tapi sebelum-sebelumnya kakak-kakak bisa balik badan dulu ke belakang. Kita mau kasih cola sama garamnya sama-sama.
Oke. Kita tambah lagi ya. Oke, boleh balik depan lagi. Boleh dilihat dulu mau gelas yang mana? Oke. Belum? belum. Oke, boleh langsung ambil aja. Di mana? Yang mana? Oke ya, jangan diminum dulu. Kita hitung sama-sama ya, siapa yang dapat Coca-Cola yang ada garamnya. Oke? 3, 2, 1, diminum harus habis. Oke. Aduh kayak siapa nih yang tadi ada garamnya? Oke, ternyata di tempatnya Kak Kevin dia ada garamnya. Rasanya gimana Kak? Enak Kak. Oke. Ini bisa kalian lakukan di rumah. Oke, sekarang kita mau kembali untuk ibadah dulu. Hello Joy Kids, hai semuanya. Nah, kita jumpa lagi dan gak terasa ya kita udah masuk di bulan Agustus tahun 2020. Ini artinya kita udah lewat 6 atau setengah tahun atau 6 bulan ya. Berarti udah masuk bulan ke-8, udah lewat setengah tahun dari tahun 2022. Padahal rasanya kita masih baru habis kayak merayakan tahun baru gitu, tapi ini udah lewat setengah tahun lebih. Nah, Missnya ingetin selalu ya, setiap awal bulan selalu diingetin buat kalian yang mungkin udah rajin nonton atau mungkin yang baru pertama kali nonton. Tema kita ya, tema Joy Kids di tahun 2022 ini adalah Adventure with God to be Awesome Kids ya. Kita semua sama-sama diajak untuk jadi anak-anak yang awesome ya, karena kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling awesome. Nah, jadi tema kita 2022 ini adalah Adventure with God to be Awesome Kids. Yes. Dan di beberapa bulan kemarin ini ya, kita banyak sekali dengar cerita tentang mujizat. Ya, Tuhan Yesus ketika di dunia ini dia melakukan begitu banyak miracles di dunia ini sehingga kita semua punya banyak cerita-cerita indah yang bisa kita dengarkan. Nah, tapi di bulan ini kita akan dengar sesuatu yang berbeda ya. Kita akan dengar sesuatu yang sedikit berbeda, tetap dengan cerita Tuhan Yesus, tapi kali ini kita akan banyak dengar cerita tentang perumpamaan atau parable. Oke. Mungkin bingung dia, perumpamaan, kata-kata apa lagi ini ya? Perumpamaan atau parable itu adalah sebuah cerita ya yang digunakan untuk mengajarkan tentang moral atau keagamaan gitu ya. So something yang mengajarkan kebaikan moral, something yang berhubungan dengan kerohanian itu menggunakan cerita yang disebut dengan perumpamaan. So supaya memudahkan orang gitu ya, supaya memudahkan orang yang mendengarkan tuh ngerti apa sih artinya yang dimaksud oleh pembawa pesan ini gitu ya. Nah, hari ini kita akan dengar sebuah perumpamaan atau parable yang cukup simple ya, yang sangat sederhana, yaitu yang pertama ini kita akan lihat ini. Misinya bawa apa nih? Ini nggak kelihatan ya pasti ya. Ini adalah bubuk putih-putih ya, dan kalau biasanya itu dimakan rasanya itu bukan manis tapi asin. Ada bisa tebak nggak apa? Asin sekali. Betul, cuma sedikit banget. Ada yang bisa tebak? Bubuk putih ya. Bubuk putih ini kalau dimakan itu rasanya asin banget. Yes, betul. Itu adalah garam ya. Garam ini dipakai untuk tentunya mengasinkan makanan gitu ya. Nah, kita akan coba. Kalian juga boleh coba di rumah ya. Mungkin buat yang belum pernah lihat garam atau yang belum pernah merasakan garam secara langsung itu bisa coba ya. Ini Missnya punya air ya. Air ini akan Miss kasih garam gitu ya. Kalau pernah minum air putih kan ya, pasti semua udah pernah. Air putih itu ya nggak ada rasanya ya. Plain aja tapi seger gitu ya. Nah, ini dikasih garam sedikit. Cerut gini ya. Oke, gitu ya. Coba diaduk gitu ya. Oke, let's try. Kalau diaduk bagaimana rasanya? Oke. Airnya berubah jadi ya walaupun nggak seasin banget tapi lumayan ya, karena memang dari garamnya nggak begitu banyak. Kalau seandainya nih ditambahin dikit lagi ini ya, coba lagi gimana nih rasanya. Let's try. Udah mulai asin, aneh ya. Padahal lihat nih ya, airnya segini banyak
garamnya itu tadi cuman sangat sedikit sekali ya, kayak satu cubitan seret gitu ya, dimasukin ke dalam air yang segini banyaknya ini, garamnya itu udah sangat terasa. Nah sekarang kita coba nih teh nih ya, teh manis, diminum dulu biar tahu rasanya enak dulu ya. Enak banget ya, manis, seger, kayak rasa fruit gitu ya. Nah sekarang kita coba kasih garam juga nih ya, garamnya sama ya, sedikit sekali ya, nggak bisa dilihat, tapi dimasukkan di sini, ini ya. Gimana nih rasanya ya? Mari kita coba. Tadi ini manis banget ya, manis banget tadi, enak. Gimana sekarang? Masih ada manisnya, tapi ada terasa asinnya ya. Udah mulai terasa aneh gitu ya minumannya karena ada garamnya. Nah itu terus habis itu nih sebentar nih, kira-kira kita mau coba ya matikan lampu di dalam ruangan kita. Oke, kita hitung mundur ya dari 5. Kita sama-sama di rumah juga ya. Kalau kalian dalam ruangan boleh coba. Kita mundur hitung 5, 4, 3, 2, lalu kita matikan sama-sama. Oke, sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Gelap, gak kelihatan apa-apa nih, ada sedikit cahaya ya dari laptopnya Miss, tapi bisa lihat gak wajahnya, bisa lihat gak, dan bisa ngapain sih kalau lagi gelap gini? Susah ya, tapi gimana coba, bayangin kalau pas dinyalakan gini. Nah kalau ada senternya, karena di senternya mungkin berdisko nih, kelihatannya baterainya habis, enggak ya. Nah kalau gini bisa kelihatan ya mukanya Miss ya. Nah terus belum lagi kita kalau ada lightnya gini, kita masih bisa baca, terus kita masih bisa ini ambil ya, Missnya bisa ambil minumannya karena kelihatan. Oke, bisa dinyalakan lagi lampunya. Yes. Nah kalau di dalam gelap, apa yang bisa kita lakukan? Hampir gak ada ya, jalan aja mungkin bisa nabrak-nabrak gitu ya. Tapi gini nih, apa sih kalau ditanyain gini, ngapain sih Miss gitu ya? Tadi kita udah minum air, dikasih garam, terus kita itu matikan lampu di rumah, ngapain? Nah hari ini perumpamaan kita itu judulnya salt and light ya, jadi garam dan terang. Nah Tuhan Yesus itu ajak kita semua ya untuk mendengarkan ini. Jadi khusus hari ini Missnya mau bacakan satu ayat ya, beberapa ayat, satu perikop untuk kalian semua supaya kalian tahu nih apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan ketika kita ada di dunia ini. Oke, sama-sama ya. Kita saksikan sama-sama di layar kita Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kalian adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Gak ada gunanya lagi, melainkan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik lalu memuji Bapamu di surga. Nah, Tuhan Yesus itu compare kita dengan salt and light gitu ya. Kita itu pengikut-pengikut Tuhan dibandingkan dengan garam dan juga terang. Nah coba ini Missnya juga bawa sesuatu lagi ya, biar kita bisa mengikuti, panas ya, biar kita bisa mengikuti apa sih maksudnya perumpamaan ini gitu ya. Nah ini adalah sebuah mie ya, mie ini dimasak tanpa dikasih bumbu gitu ya. Kalian mungkin boleh coba ya di rumah, pasti punya mie instan ya. Mie instan itu jangan dikasih bumbu, jangan dikasih apa-apa, kalian coba masak lalu kalian coba makan. Oke. Ya rasanya kayak makan mie pakai tepung aja ya, karena mie ini nggak dikasih apa-apa. Tapi mari kita coba sama-sama gimana rasanya kalau mie ini kita kasih garam gitu ya. Karena garam ini kan fungsinya untuk menyedapkan makanan gitu ya. Kalau makanan tanpa garam itu rasanya nggak enak banget, hambar gitu ya. Oke, nanti habis keluar dari sini saya jadi seperti ini ya. Makanan ini jauh lebih enak ya daripada tadi. Walaupun masih tetap mungkin nggak ada chickennya, nggak ada beefnya, tapi dengan dikasih garam, mie ini lebih ada rasanya, lebih ada flavornya. Walaupun garam yang kita kasih cuma sedikit, tapi garam itu sedikit garamnya udah kasih flavor, ya kasih add flavor untuk makanannya. Begitu juga dengan kita ya. Di zaman Tuhan Yesus ya, garam ini fungsinya banyak sekali.
Salah satunya adalah jadi bahan pengawet ya, karena zaman dulu nggak ada refrigerator atau kulkas kayak sekarang ya. Kalau kita habis beli susu atau kita habis beli daging itu kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer. Tapi sekarang itu di zaman itu kita nggak bisa melakukan itu ya, karena belum ada penciptaan freezer. Nah, orang-orang mengawetkan atau istilahnya membuat supaya chicken atau beef itu nggak mudah rotten atau busuk, itu dikasih garam lalu dimasukkan dalam sebuah tempat terus disimpan. Nah, garam ini menolong supaya daging-daging tadi nggak gampang busuk. Nah, Tuhan tuh ingin kita juga hidup seperti garam ya. Istilahnya kita tuh kasih flavor pada orang-orang di sekitar kita. Rasa apa gitu ya? Rasanya tentunya sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan Tuhan ya kan. Mungkin ketika ada orang sakit kita doakan, kita tuh kasih flavor walaupun sedikit aja, jangan berlebih-lebihan ya sampai istilahnya over, tapi sedikit garam itu kasih flavor yang enak. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita bisa kasih flavor buat orang-orang di sekitar kita ya. Ketika kita di rumah mungkin kita bisa tolong orang tua kita bisa juga merapikan kamar kita sendiri atau merapikan mainan kita sendiri gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Kasih istilahnya dengan tindakan kita dan kata-kata kita itu memberikan small impact pada orang di sekitar kita. Nah, kayak tadi kita udah lihat juga gimana waktu lampu mati ya kan. Waktu lampu mati dan kita nggak punya flashlight atau senter, atau mungkin nggak ada lampu emergency, atau mungkin kita nggak punya lilin, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa ya. Kita nggak kelihatan, mau jalan aja keluar kamar aja mungkin kita kesusahan. Kalau kita nggak punya handphone yang ada flashlightnya, mungkin kita mau ke kamar mandi aja susah, apalagi kita mau baca buku ya kan. Itu adalah sesuatu yang sangat susah. Tapi ketika kita paling nggak ada senter ya, ada flashlight, itu menolong kita, paling nggak kita bisa keluar dari kamar kita, mungkin ke kamar orang tua kita, atau kalau kita mau ke kamar mandi gitu ya, mungkin kita bisa paling nggak ini menolong kita untuk melakukan banyak hal. Dan seandainya dalam kegelapan pasti susah buat kita gitu ya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita jadi seperti terang ini ya. Dia bercahaya dimanapun dia berada. Terang itu istilahnya ditutup, walaupun ini ya ditutupin tapi tetap ada kelihatan efeknya ya. Coba kalian bisa lakukan center di rumah, tetap kelihatan efeknya. Karena apa? Terang itu bercahaya, kasih cahaya buat kegelapan ya. Seandainya ruangan itu gelap bisa jadi lebih terang. Begitu juga dengan kehidupan kita perlu jadi terang dimanapun kita berada. Karena dengan terang ya, dengan light kita bisa menerangi ruangan yang gelap, plus kita juga bisa melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya ini ya, di rumah ada mungkin tembok yang udah retak gitu ya. Wah, kalau gelap nggak kelihatan pastinya. Tapi kalau kita dalam kondisi terang seperti ini, kita bisa lihat, temboknya retak, atau mungkin ada atap yang bocor gitu ya. Kalau seandainya atap itu bocor dan dalam kondisi kegelapan, kita nggak akan bisa lihat. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi kita perlu bisa jadi terang supaya kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. You are the salt and light of the world. Itu ya kata-kata Tuhan kepada kita. Itu juga super kebenaran kita ya. You are the salt and light of the world. Lalu how gitu ya? How to be salt and light gitu ya. Kayak tadi Miss bilang, small impact, small things. Hal-hal kecil aja yang kita lakukan. Mendoakan teman. Ya, kita rajin berdoa, kita rajin ke gereja, ke sekolah minggu, ngapain? Dengerin firman. Lalu kalau kita udah dengerin firman, kita udah denger cerita kasihnya Tuhan, we can tell the story to others. Ya, kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Lalu kita mungkin ya hal sederhana ya, menolong orang tua di rumah, atau mungkin menolong teman yang lagi kesulitan dengan pelajaran mereka, atau mungkin istilahnya is the simple things ya, mengambilkan barang yang jatuh ya teman kita di sekolah. It's a very very simple things atau hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadi salt and light of the world. Karena satu hal yang kita harus ingat ya, kita harus ingat sama-sama, ketika kita jadi salt and light of the world, itu kita menunjukkan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita sendiri ya, kebaikan Tuhan kepada dunia, supaya pada dunia tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka, ada Tuhan yang sangat mengasihi semua orang di dunia ini. Itulah tujuannya kenapa kita disuruh sama Tuhan jadi salt and light of the world. Jadi sama-sama hari ini kita ingat ya perumpamaannya, pelajaran kita hari ini kita dapatkan adalah ini. You are the salt and light of the world. Sekali lagi sama-sama yuk. You are the salt and light of the world. Oke, kita ulangin super kebenaran kita sama-sama. You are the salt and light of the world. Sekali lagi, you are the salt and light of the world. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 or Matthew 5 verse 13 until 16.
Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Matius 5 ayat 13a dan 14a. Kalian adalah garam dunia, kalian adalah terang dunia. Or Matthew 5 verse 13a and 14a. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Ibadah ini udah selesai, kita mau doa dulu nih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini. Tolong Engkau bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah sudah selesai. Jangan lupa like, give positive comment, share, dan see you next week. Bye.